Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai perilaku koruptif dalam diri dosen dan upaya pencegahannya. Di sini ada 10 kasus yang diambil. Jadi pemateri pertama saya persilakan. Kasus yang pertama adalah penyalahgunaan aset universitas. Terjadi ketika dosen menggunakan fasilitas kampus seperti kendaraan operasional, ruang laboratorium, komputer, atau perlengkapan penelitian untuk kepentingan pribadi. Faktor penyebabnya lemahnya sistem pengawasan aset, tidak ada pencatatan digital, serta budaya permisif yang menganggap bahwa aset kampus adalah milik bersama sehingga boleh dipakai bebas. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan penggunaan aset juga memperburuk kondisi tersebut. Solusi pencegahan yang dapat dilakukan: penguatan regulasi penggunaan fasilitas kampus, penerapan sistem peminjaman berbasis teknologi, audit aset berkala, dan pelatihan etika profesi bagi dosen. Penggunaan CCTV serta log penggunaan laboratorium juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Kasus yang kedua, penerimaan suap untuk kelulusan atau kenaikan nilai. Muncul ketika dosen menerima uang hadiah atau imbalan dari mahasiswa. Faktor penyebab: akibat rendahnya integritas pribadi, ketidakterbukaan sistem penilaian, serta seleksi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa, ketiadaan audit nilai, dan lemahnya penegakan kode etik membuat perilaku dosen sulit terdeteksi. Solusi yang dapat dilakukan: kampus perlu menerapkan penilaian berbasis rubrik yang transparan, pemeriksaan silang antara dosen, serta menyediakan anonim yang dilindungi. Pendidikan etika profesi dan sanksi tugas terhadap pelanggaran dapat memperkuat integritas akademik. Kasus yang ketiga, penerimaan jasa skripsi. Nah, ini menjadi salah satu bentuk korupsi akademik yang paling serius. Caranya, dosen menyediakan layanan pembuatan skripsi berbayar bagi mahasiswa. Faktor penyebabnya: karena lemahnya pengawasan terhadap proses bimbingan, tingginya beban bimbingan yang mendorong beberapa dosen mencari jalan pintas, serta maraknya bisnis jasa skripsi di sekitar kampus. Kurangnya literasi akademik mahasiswa juga membuat mereka mudah mencari bantuan ilegal. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memperketat prosedur bimbingan, membatasi jumlah mahasiswa bimbingan per dosen, mewajibkan dokumentasi setiap revisi, serta memperluas penggunaan perangkat pendeteksi plagiasasi. Edukasi tentang etika penelitian dan sanksi berat bagi dosen yang terlibat sangat diperlukan. Yang berikut kasus keempat, mewajibkan mahasiswa membeli buku dosen. Dosen menjadikan buku karangannya sebagai syarat nilai atau syarat mengikuti mata kuliah yang diampu. Faktor penyebabnya: motivasi ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap penyusunan rencana pembelajaran semester, serta tidak adanya aturan yang secara tegas melarang pemaksaan pembelian buku. Solusinya: memastikan bahwa buku dosen hanya boleh direkomendasikan, bukan diwajibkan, serta menyediakan alternatif bahan ajar digital yang bebas biaya. Program studi juga perlu melakukan survei evaluasi mahasiswa untuk menilai adanya potensi penyalahgunaan. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada pemateri berikutnya. Yang berikutnya itu
penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus. Nah, ini terketahui bahwa saat penerimaan mahasiswa baru itu akan adakan orang dalam atau seperti yang kita kenal itu nepotisme. Nah, faktor penyebabnya itu karena rendahnya transportasi proses seleksi, di mana itu kita akan melewati 3 seleksi. Yang pertama itu lewat jalur raport dan jalur SNBT atau tes dan jalur mandiri. Nah, di mana itu harus diseleksikan dengan setiap kelebihan atau keahlian dari setiap orang. Tetapi di sini faktor yang penyebabnya yaitu pejabat kampus dan mentalitas feodal yang masih kuat di lingkungan akademik, artinya masih dalam keadaan orang dalam yang dimana selalu mengutamakan orang dalam, mungkin keluarganya ada di dalam suatu kampus. Misalnya di Universitas Nusa Cintanya yang kita ketahui bersama bahwa ketika orang itu dibayar maka si orang itu akan masuk dengan lancar atau masuk tanpa lewat keahlian yang dimiliki. Untuk solusinya yang dilakukan yaitu proses seleksi harus dilaksanakan dengan sistem kompetensi yang diawasi oleh pihak independen, di mana harus diseleksikan melalui atau ditaati dengan aturan yang dikenakan dalam hasil atau melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa baru. Nah, kasus yang berikutnya itu penggelapan dana beasiswa atau bantuan. Nah, ini sering terjadi ketika dosen atau pengelola program menahan sebagian dana mahasiswa seperti yang kita kenal di lingkungan kita. Nah, faktor penyebabnya itu karena sistem distribusi yang masih manual, kurangnya transparansi data penerima, serta menerimanya audit keuangan. Nah, untuk solusinya yang dapat dilakukan yaitu mengalurkan dana langsung ke rekening mahasiswa, mempublikasikan daftar penerima secara terbuka, serta menerapkan audit internal yang terbuka. Nah, yang ketiga itu korupsi waktu mengajar. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita atau lingkungan kita seperti yang kita ketahui, di mana dosen tidak hadir atau mengajar setengah waktu atau mengisi presensi palsu namun tetap menerima honor atau tunjangan. Nah, faktor penyebabnya itu karena kurangnya disiplin dosen dan tidak ada mekanisme pemantauan kehadiran yang akurat dan adanya aktivitas lain di luar kampus yang dianggap lebih penting. Nah, untuk solusinya yaitu yang diterapkan atau yang perlu dilakukan oleh setiap dosen yaitu penggunaan presensi biometrik. Yang kedua itu pemantauan perkuliahan melalui sistem pembelajaran daring serta memasukkan evaluasi mahasiswa ke dalam penilaian kinerja dosen. Baik, kasus yang ke-8 itu penyalahgunaan dana proyek. Nah, sering terjadi dalam kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Di situ ada manipulasi anggaran. Nah, yang menyebabkan kasus ini terjadi yaitu laporan keuangan yang tidak transparan, kurangnya pelatihan manajemen dana, dan lemahnya pengawasan di lembaga penelitian universitas. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus ini terjadi yaitu digitalisasi laporan anggaran, audit eksternal, kontrak kerja yang jelas, serta publikasi hasil dan penggunaan anggaran secara terbuka. Nah, kajian kesimpulan itu manipulasi dalam pemilihan jabatan kampus. Sering terjadi melalui pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas, janji, atau dukungan politik agar calon tertentu memperoleh suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua program studi. Nah, yang menyebabkan kasus ini terjadi yaitu minimnya regulasi yang memastikan independensi pemilihan turut membuka peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, kurangnya transparansi mengenai rekam jejak calon pejabat kampus dan lemahnya panitia pengawasan pemilihan. Nah, solusi yang dapat diterapkan agar mencegah kasus ini terjadi yaitu pemilihan pejabat kampus harus dilaksanakan secara terbuka dengan publikasi rekam jejak, visi misi, serta laporan kerja calon. Dan panitia pemilihan juga harus bersifat independen dan diawasi oleh lembaga eksternal atau dewan etik yang tidak memiliki kepentingan politik.
serta berikan juga sanksi yang tegas termasuk diskualifikasi dan tindakan disiplin wajib diberikan kepada siapapun yang terbukti melakukan praktik manipulasi. Dan kasus yang terakhir yaitu pembelian aset kampus dengan harga tidak wajar atau markup harga. Nah, biasanya terjadi melalui kerjasama antar oknum dosen atau tim pengadaan dengan vendor tertentu. Nah, dalam prosesnya itu spesifikasi barang sering dibuat secara khusus agar hanya satu vendor yang dapat memenuhi kriteria atau dokumen pembanding harga dipalsukan. Nah, yang menyebabkan kasus ini terjadi yaitu lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus, kurangnya audit internal, serta tidak ada mekanisme verifikasi harga pasar yang ketat, dan rendahnya literasi keuangan serta manajemen aset pada sebagian dosen yang terlibat dalam pengadaan yang menyebabkan mereka mudah memanipulasi anggaran tanpa terdeteksi. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kasus ini yaitu semua proses pengadaan perlu dilaksanakan melalui tender terbuka dengan publikasi nilai penawaran di setiap vendor secara transparan. Audit keuangan rutin harus diterapkan baik oleh auditor internal maupun eksternal, dan sanksi administratif, pencopotan jabatan hingga proses hukum harus diberlakukan secara tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan markup, sehingga muncul efek jerah dan kampus dapat menjaga integritas dan pengelolaan keuangan. Demikian pemaparan 10 kasus perilaku koruptif yang dilakukan oleh dosen serta faktor penyebab dan upaya pencegahannya. Sekian dan terima kasih.